guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Baby Mulyaan dari kelas 3B4 Manajemen Operasional dengan dosen saya yaitu Dr. Magdalena Mulur, SEMM bersama Kak Mentor Kak Jeremy Rambi. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama era digital 4.0, yang kedua pandemi COVID-19, dan yang ketiga adalah manajemen operasional. So, yang penasaran tetap stay terus di video saya. Oke guys, sekarang kita akan masuk pada topik kita yang pertama, yaitu tentang era industri 4.0. Apa sih era industri 4.0 itu? Jadi, era industri 4.0 itu merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang, memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemproses, atau era industri 4.0 ini hadir untuk menjawab permasalahan efektivitas dan dalam efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Ada beberapa dampak pada industri 4.0, tapi kali ini saya hanya memilih salah satu dampak, yaitu dampak pada bidang ekonomi. Dampak revolusi industri 4.0 yang terakhir adalah di bidang ekonomi. Terdapat banyak dampak dari revolusi industri ini di bidang ekonomi, seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah ditetapkan. Selain itu, pengguna teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Namun, dengan menggunakan hal tersebut, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Akan masuk pada topik kita yang kedua, yaitu tentang COVID-19. Jadi, COVID-19 atau coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Karena adanya COVID-19 saat ini, beberapa perusahaan dan organisasi telah menetapkan kebijakan WFH atau sama dengan work from home. Rekomendasi terhadap hal tersebut yang berkaitan dengan rantai pasok diantaranya adalah memastikan keamanan dari sistem perusahaan atau organisasi yang dapat diakses oleh pegawai dari rumah atau secara online. Hal ini dapat digunakan untuk melakukan monitoring keamanan terhadap seluruh sistem dan aktivitas pengguna yang mengakses sistem tersebut. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekankan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulasi ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing, termasuk work from home atau WFH, dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk memberikan kegiatan belajar mengajar di rumah. Berikut ini adalah dampak dari pandemi COVID-19 atau coronavirus terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 atau coronavirus terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah industri yang terkena dampak. Penjelasan dari industri yang terkena dampak adalah tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Industri yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Yang kedua adalah keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa virus corona dapat menempel pada benda, uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik, kertas, dan logam.
yang bisa dipegang atau tentu bisa menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Nilai tukar dolar Amerika Serikat meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyak hal atau salah satunya adalah turunnya ekonomi di negara Cina sehingga negara Indonesia terkena imbasnya. Oleh karena itu, negara kita pro terhadap negara Cina yang merupakan lawan perang dagang Amerika Serikat sampai Cina yang masih panas. Dan sekarang, $1 Amerika Serikat telah mencapai sekitar 16.466. Yang ketiga adalah meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan dari wabah ini, ternyata ada sisi baiknya, yaitu pertama, meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Yang kedua, polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Kebijakan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama social distancing atau pembatasan sosial. Pembatasan sosial atau social distancing adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi atau yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular ini. Tujuan dari pembatasan sosial atau social distancing adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang dengan orang sehingga tidak terjadi penularan penyakit tersebut. Yang kedua, ada pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah teratur diterima oleh jumlah pegawai yang berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Yang ketiga adalah kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro kecil dan menengah UMKM, di antaranya kelonggaran membayar kredit hingga 1 tahun. Pak Presiden Joko Widodo mengatakan insentif itu juga dengan penurunan bunga. Meski begitu, ketentuan itu hanya bisa dinikmati oleh UMKM dengan kredit di bawah 10 miliar. Selain UMKM, kelonggaran kredit juga dapat diberikan kepada tukang ojek dan supir taksi. Sekarang kita akan masuk pada topik kita yang ketiga, yaitu tentang manajemen operasional. Jadi, manajemen operasional menurut Heiser dan Render adalah sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, dan bahan-bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Jadi, kesimpulan dari 3 topik yang sudah saya bawakan tadi tentang manajemen operasional di era 4.0 dalam masa pandemi COVID adalah menyadarkan dunia pendidikan dan dunia industri untuk memanfaatkan teknologi digital dalam keseharian kita. Dengan adanya COVID-19, selama 5 tahun ke depan, perusahaan industri diprediksi akan mengalokasikan sekian persen pendapatan tahunan mereka untuk kebutuhan solusi internet digital untuk industri. Dengan adanya COVID-19 dalam 5 tahun ke depan, sebagian perusahaan diprediksi akan meningkatkan seluruh bisnis prosesnya, baik secara horizontal ataupun vertikal, maupun secara vertikal bawah sampai atas. Dengan adanya COVID-19 akan memuluskan revolusi 4.0 dalam meningkatkan produktivitas dan peningkatan efisiensi. Dari pengalaman virus ini, sektor industri diharuskan memproduksi bahan mentah dan energi yang lebih sedikit. Revolusi industri 4.0 memungkinkan produktivitas dan efisiensi sumber daya yang lebih tinggi. Dengan demikian akan tercipta lingkungan yang tepat untuk produksi yang berkelanjutan. Demikian penjelasan tentang manajemen operasional di era 4.0 dalam masa pandemi COVID yang sudah saya jelaskan tadi. Kiranya apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah!